wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3. Perkenalkan, saya Nur Asfiyatin SPDI. Saya adalah salah satu guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Buyangan Trangil Pati, Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2023 LPTK IAIN Kediri. Pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 10 Sosial 2 Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Buyangan Trangil Pati dengan judul Berbakti kepada Orang Tua dan Guru, dengan pendekatan saintifik, model discovery learning, metode diskusi dan resitasi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu mendapatkan lindungannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum berdoa, Ibu mau mengecek ruangan kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah bersih semuanya, alhamdulillah. Anak-anak cantik-cantik semuanya, Alhamdulillah. Sekarang pembelajaran kali ini kita mulai dengan doa. Berdoa lebih dahulu, semoga pada hari ini kita diberikan kelancaran, Amin. kemudahan, diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Amin Allahumma Amin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang di absen. Anikotul Muna Hadirah. Anissa Faribotun Hadirah. Jeva Afita Hadirah. Jevita Eka Diro Anda Maulidia Diro Vina Malihatun Hadirah. Hilda Rahmania. Ya, semuanya hadir, bismillah wal afiyah. Kan cinta kita terhadap NKRI, mari kita bersama menyanyikan lagu nasional, yaitu silakan anak-anak pilih lagu nasional apa? Beribu negeri. Beribu negeri. Silakan. Ada yang memilihnya maju ke depan. Silakan. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa kami. Selesai, terima kasih. Untuk semangat kita supaya belajar lebih semangat lagi, yaitu kita jadian ya. Sekarang kita jadian. Mau anak-anak jadian? Mau. Silakan, 1, 2, 3. Hayya bina, hayya bina, naftahu ta'imana. Hayya bina, hayya bina, naftahu ta'imana. Bil-istihadi, bil-istihadi, bihayakuna sa'idah. Bil-istihadi, bil-istihadi, bihayakuna sa'idah. Sambil sahabat atau anak. Amin. Ya, untuk anak-anak semua yang ibu banggakan, sekarang kita membahas materi kali ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Tapi sebelum itu, ibu mau bertanya, materi yang kemarin yaitu tentang apa? Taubat. Apa taubat itu? Kembalinya seorang dari kemaksiatan. Masih ingat berarti anak-anak semuanya. Terus dalil yang menerangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah, anak semua masih mengingatnya. Untuk itu, materi taubat dan berbakti kepada orang tua dan guru adalah sangat penting. Dua hal itu sangat penting yang harus kita terapkan, yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan lihat tujuan pembelajaran.
sekalian, tujuan pembelajaran kali ini itu tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah melihat tayangan film dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam dengan baik. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci adab berbakti kepada orang tua dan guru dengan baik. Yang kelima, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat merumuskan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Itulah tujuan pembelajaran kali ini. Sekarang adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah langkah-langkah yang pertama yaitu peserta didik mengamati video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik bertanya seputar materi pembelajaran. Dan yang ketiga, guru membagi dua kelompok, masing-masing yang kelompok ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah membahas tentang keutamaan memuliakan orang tua, dan kelompok yang kedua yaitu membahas tentang memuliakan keutamaan berbakti kepada guru. Dan yang keempat, masing-masing kelompok nanti menyampaikan, maju ke depan menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusi tadi, ya, menyampaikan presentasi hasil diskusinya tadi. Yang terakhir adalah guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkannya. Itu diantaranya langkah-langkah pembelajaran. Dan sekarang Ibu lihatkan video. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya.
apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Anak-anak, ada yang kalian tanyakan tentang video tadi? Tidak ada? Ada? Silakan berdiri. Seandainya orang tua kita, bapak sama ibu, memerintahkan sesuatu yang berbeda, terus siapa yang harus tetapi? Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya guru. Silakan ya, berdiri. Jawabannya bapak. Bapak, alasannya kok Bapak? Karena bapak tanggung jawab kepada keluarga, menafkahi keluarga, sekaligus memimpin keluarga. Ya, betul. Silakan lagi, ada yang menjawab lagi? Saya Silakan, ya. Kalau saya ibu, Ya, kenapa Ibu? karena ibu yang melahirkan saya, yang merawat saya dari kecil sampai besar. Oh ya, terima kasih. Ya, berarti yang satu Bapak, yang satu Ibu ada alasannya semuanya. Berarti semuanya betul, tapi lebih tepatnya, yaitu kita adalah yang kita muliakan terlebih dahulu adalah Ibu. Karena apa? Rasulullah ditanya sahabat Rasulullah. Sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang saya dahulukan antara ibu dan bapak? Jawaban Rasulullah siapa? Ibu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibu lagi jawaban Rasulullah. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Dan 3 kali Rasulullah memberikan ibumu, 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 baru bapakmu. Dan begitulah kehebatan seorang ibu yang harus kita hormati. Ya. Untuk itu sekarang kita berdiskusi, yaitu membagi 2 kelompok, silakan masing-masing kelompok membentuk kelompoknya masing-masing. 2 kelompok, silakan. Kelompok yang pertama yaitu membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kelompok yang kedua membahas tentang keutamaan berbakti kepada guru. Silakan, monggo. Tentang materi itu, yang materi yang diskusikan materinya itu berkaitan tentang bertaubat. Jadi maksud bertaubat di sini itu adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Itu juga bisa. Terus ini berbakti kepada orang tua. Jadi ada lagi nggak ada ya. Terus tapi hasilnya udah direkap ditulis di sekretaris.
juga jadi berarti pada orang tua itu dianjurkan masuk doa. Pada guru juga Wah, keutamaan kan kita mau menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada guru. Kan ini harus disebut sih ini kan sudah ada. Ya, jadi kita tidak lanjutkan dia. Sudah Berbakti itu kan ada dua sih ya. Apa berbakti pada guru atau banyak atau yang menyuruh dari perintah Allah juga menyuruh kita buat berbakti pada orang tua juga, pada guru. karena guru itu kan orang tua kita di Iya, sekolah ya. di sekolah. Saya kira sudah selesai. Tempatnya masing-masing lagi. Silakan yang mewakili kelompok 1 maju ke depan 2 orang menyampaikan presentasinya, menyampaikan dari hasil diskusinya tadi ke depan dan kelompok lain nanti menanggapinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbakti kepada orang tua. Jadi, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua itu sudah dianjurkan di dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Karena dalam berbakti pada orang tua itu kita bisa mendapat hikmah-hikmah, yaitu di antara yang pertama, kita bisa meraih ridha Allah. Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua, kita akan mempermudah jalan kita menuju ridha Allah. Amin. Karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Terus yang kedua, kita juga akan mendapat jaminan untuk masuk surga. Kita berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada mereka. Dengan begitu kita akan mendapat jaminan untuk masuk surga. Jadi gak usah repot-repot. selain itu doa kita juga lebih mudah untuk dikabulkan karena kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, silakan Mbak. Misalkan kalau kita jauh dari orang tua, terus bagaimana cara kita untuk bisa berbakti pada kedua orang tua? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya, jadi misalnya kayak kita sekarang lagi di pondok nih ya, itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, paling tidak kita mendoakan beliau setelah sholat, atau enggak ya pokoknya kita rajin berdoa untuk beliau agar rezekinya dilancarkan, sehat, dan juga dipermudah segala urusannya. Dan kalau misalnya kita kerja di luar kota, bisa kita mengirimkan uang kepada beliau. Jadi kayak gitu ya Mbak, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Baik, sudah cukup. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah maju. Kelompok 1, kelompok 2 sudah maju. Setelah itu cermati dari kedua kelompok tadi ya, ada beberapa yang belum muncul, yaitu diantaranya memuliakan ketika berbakti kepada orang tua, yaitu dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Itu seperti Uwais Al-Qarni tadi, bahwa beliau adalah terkenal di penduduk langit.
Para malaikat mengenalinya, tapi penduduk bumi tidak mengenalinya. Sampai-sampai ketika beliau wafat tadi, ada orang yang melayat sangat banyak sekali. Bahkan luang lahat untuk beliau, ya, luang lahat untuk beliau adalah sudah dipersiapkan, sudah ada yang menggalinya. Sampai-sampai penduduk dunia tidak mengetahui siapa yang menggali itu semuanya. Di antaranya itu adalah para malaikat. Begitulah orang yang memuliakan, yaitu derajat ibunya, terutama kedua orang tuanya. Terus yang kedua adalah yaitu ketika memuliakan guru, keutamaan yang diperolehnya, yaitu memperoleh pahala amal jariah karena ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu sesuai sabda Rasulullah, man sanna fil islami atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan sunnah atau jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan suatu pahala sampai dan pahala dari orang yang mengerjakannya, ya, sampai hari kiamat. Itu diantaranya sabdanya Rasulullah SAW. Untuk mengukur pemahaman materi kali ini, pemahaman pelajaran hari ini, maka silakan anak-anak kerjakan lembar soal ini. Untuk mengukur pemahaman materi pembelajaran hari ini. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah selesai semuanya. Dan hasilnya sangat memuaskan, yaitu bisa di atas KKM. Berarti dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, merupakan perintah utama dalam ajaran Islam yang dapat diwujudkan dengan cara pertama, senantiasa mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh, melakukan hal-hal yang membuat hati keduanya bahagia, serta menjauhi hal-hal yang membuat hati mereka kecewa. Yang kedua, dalil berbakti kepada orang tua, Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, demikianlah Islam mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada guru. Kenapa demikian?
Karena guru merupakan orang tua kedua kita setelah ibu dan bapak kita di rumah. Sebab di luar rumah, khususnya di sekolah, guru adalah sebagai orang tua kita yang berperan memberikan bimbingan, mengajarkan ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Dari berbakti kepada guru, hadis riwayat Ahmad. Karena kemuliaan yang didapat ketika berbakti kepada orang tua, yaitu pertama adalah memperoleh ridho Allah karena memperoleh ridho kedua orang tua. Yang kedua, meraih kecintaan Allah. Ketiga, jaminan masuk surga. Keempat, sumpah dan doanya dikabulkan Allah. Dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dimuliakan di tengah kehidupan manusia. Itu diantaranya. Terus kemuliaan yang didapat ketika berbakti kepada guru, yang pertama adalah ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat, baik bagi kehidupan dirinya maupun kehidupan orang lain. Yang kedua, meraih pahala amal jariah karena ilmunya bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya, dan akan selalu didoakan oleh guru. Selanjutnya akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi kenikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang telah dikehendakinya. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kita membahas tentang keteladanan, kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Yaitu kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Jangan lupa PR untuk kalian, yaitu menghafalkan Quran surah Al-Isra ayat 23 yang saya bacakan sebentar tadi belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. PR-nya itu ya, dihafalkan, sertakan terjemahnya. Itu PR untuk besok yang akan datang. Anak-anak yang ibu banggakan, dan sebagai anak kita harus selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Karena apa? Hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Oh, menyenangkan, alhamdulillah. Berarti untuk pembelajaran besok kita memakai model Discovery Learning lagi, tentunya dengan model Discovery Learning yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Ya, gitu. Mari kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi